Belakangan ini mulai bermunculan fenomena istilah lone wolf yang tidak jarang juga dikaitkan dengan kepribadian introvert oleh orang-orang, atau bahkan kita karena kita sedang membahasnya. Tapi sebetulnya dua kepribadian ini kira-kira sama atau berbeda ya? Oleh karena itu, dalam video kali ini, mari kita bahas garis besar dari dua kepribadian tersebut. Tapi sebelumnya, coba kalian perhatikan suasana yang ada di dalam video ini baik-baik. Sekarang, pikirkanlah kamu sedang berada di sini menikmati suasananya dan mulai menyimak pembahasan kita kali ini. Sambil menikmati rintik air hujan yang jatuh di halaman, mari kita pahami dulu poin-poin utama dari sifat atau kepribadian introvert dan lone wolf. Fenomena atau istilah seperti introvert dan lone wolf sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan individu yang suka menyendiri atau cenderung menyendiri. Namun, meskipun kedua tipe kepribadian ini mungkin memiliki beberapa kesamaan, keduanya pada dasarnya berbeda dalam sifat inti, preferensi sosial, dan perilaku. Mari kita mulai dulu dari membahas kesendirian. Bagaimana sikap kedua kepribadian ini dalam memandang situasi tersebut? Seorang introvert mendapatkan energi dari kesendirian dan menganggap interaksi sosial melelahkan secara mental dan emosional. Mereka berkembang dalam lingkungan yang tenang dan minim gangguan di mana itu dianggap sebagai tempat untuk dapat mengisi ulang energi mereka. Orang-orang introvert seringkali memiliki lingkaran kecil teman dekat dan lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Mereka akan meluangkan waktu untuk berpikir mendalam sebelum mengungkapkan pikiran mereka. Meskipun kaum introvert mungkin menikmati interaksi sosial, mereka butuh waktu untuk memulihkan diri setelahnya. Mereka lebih suka percakapan satu lawan satu atau suasana kelompok kecil, karena bagi mereka pertemuan besar bisa sangat membebani. Orang-orang introvert dapat bersosialisasi bila perlu, tetapi mereka menghargai waktu sendiri dan menggunakannya untuk memproses emosi mereka dalam refleksi diri. Lalu bagaimana seorang lone wolf menanggapi kesendirian? Seorang lone wolf secara sadar memilih kesendirian sebagai kondisi yang mereka sukai. Mereka merasa kesendirian memberi energi dan rasa kemandirian dan kebebasan yang kuat. Itulah mengapa mereka sangat selektif dalam berinteraksi sosial dan mungkin menghindarinya sama sekali, bahkan dengan beberapa teman dekat mereka. Hal ini terjadi bukan karena mereka tidak membutuhkan teman dekatnya, melainkan hal itu terjadi secara alami. Seperti itulah mereka. Orang-orang ini seringkali memiliki minat atau hobi yang tidak biasa dan merasa nyaman dengan periode isolasi yang panjang. Mereka ini termotivasi dan bersemangat meraih pencapaian berdasarkan keputusan dan penilaian mereka sendiri, tanpa harus merepotkan diri mencari validasi dari eksternal atau orang lain. Dan orang-orang lone wolf memiliki dunia batin yang lebih kuat dalam menemukan kepuasan dalam pikiran dan ide mereka sendiri. Salah satu perbedaan utama lainnya antara orang introvert dan lone wolf adalah tingkat kemandirian dan bagaimana mereka merespon aturan dan norma yang berlaku dalam tatanan sosial. Orang-orang introvert dapat bekerja dengan baik secara mandiri, tetapi juga dapat bekerja sama dengan orang lain bila diperlukan. Mungkin sesekali mencari masukan dari orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan dapat beradaptasi dengan situasi sosial. Meskipun mereka sebenarnya lebih suka suasana yang lebih tenang. Sementara itu, lone wolf justru sebaliknya. Mereka memiliki rasa kemandirian dan kepercayaan diri yang lebih besar dan lebih kuat. Mereka membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka dan tidak merasa perlu mengikuti orang lain. Lone wolf lebih cenderung menantang ekspektasi dan norma masyarakat. Mereka memiliki gaya dan caranya sendiri yang tidak biasa. Tapi hal ini tidak dapat serta-merta diartikan sebagai pembangkang ya. Contohnya begini, anggaplah di kelompok masyarakat di daerah tersebut terdapat sebuah tradisi yang tidak tertulis, di mana laki-laki usia di atas 25 tahun harus sudah menikah. Kaum lone wolf tidak peduli dengan semua itu. Mereka punya cara sendiri. Perbedaan berikutnya dari kedua karakter ini dapat kita lihat dari bagaimana cara memproses emosional dan keterampilan mereka dalam hal mendengarkan. Sebetulnya dalam hal yang satu ini akan lebih mudah untuk dikenali oleh pribadi dari orang yang memiliki salah satu dari karakter ini sih. Tapi dengan pengamatan yang lebih detail, siapa tahu kita punya teman yang memiliki karakter ini, kita dapat membuat kesimpulan mengenai karakter teman kita ini masuk ke dalam wilayah yang mana. Oke, kita mulai dulu dari karakter seorang introvert dalam menanggapi bab yang satu ini. Orang introvert cenderung memproses emosi secara internal dan mungkin butuh waktu untuk mengekspresikannya. Mereka senang melakukan refleksi diri, tetapi mungkin juga mencari dukungan dari teman dekat
saat dibutuhkan. Tapi jangan salah dulu ya, orang introvert umumnya pendengar yang baik karena mereka lebih suka mengamati dan menyerap informasi. Sebaliknya pada karakter lone wolf yang sangat reflektif dan introspektif ini, mereka memproses emosi secara mandiri dan mungkin tidak mencari dukungan eksternal. Mereka dapat menemukan solusi atau menghibur diri mereka sendiri tanpa dukungan dari siapapun. Mereka tidak membutuhkan campur tangan pihak luar dalam menangani hal itu. Dalam hal mendengarkan, mereka mungkin tidak seperti orang-orang introvert. Mereka hanya mendengarkan seseorang yang mereka pilih untuk didengarkan. Perlu dicatat dulu ini ya, mendengarkan di sini maksudnya adalah mendengarkan curhatan seseorang atau teman. Jangan diartikan tidak mau mendengarkan karena masa bodoh dengan semuanya. Jadi dalam hal itu, mereka tidak serta-merta perlu mendengarkan keluhan siapa saja. Terlebih jika dimintai inputan, mereka hanya akan ikut terlibat ke dalam hal yang sedang dibicarakan hanya bila mereka merasa mau. Perlu disadari dulu istilah karakter lone wolf ini didapat dari metafora perwatakan dari serigala. Jadi dapat kita simpulkan saja, mereka bukan sosok yang penurut, tapi bukan juga diartikan pembangkang. Mereka punya keputusan mereka sendiri. Berikutnya adalah bab yang mungkin bisa dikatakan perlu dan tidak perlu untuk kita masukkan ke dalam perbedaan dari kedua karakter ini. Karena bagian yang ini berasal dari eksternal dan bukan dari pembawaan mereka. Tapi karena munculnya hal ini, bersumber dari kedua karakter tersebut. Jadi, tidak ada salahnya kalau kita masukkan ke dalam pembahasan kita. Ini lebih membahas ke arah bagaimana orang-orang sekitar atau sikap eksternal yang seringkali salah paham dalam mengartikan pembawaan dari kedua karakter tersebut. Orang awam sering menganggap seorang introvert pemalu atau antisosial, dan preferensi mereka terhadap lingkungan yang lebih tenang dapat disalahartikan sebagai kurangnya kepercayaan diri dalam situasi sosial. Tentu saja, anggapan itu tidak benar ya, karena kita di awal sudah menjelaskan bagaimana karakter introvert ini. Begitu pula dengan lone wolf, orang-orang awam juga tidak jarang salah paham dalam mempredikasi karakter ini. Seorang lone wolf ini sering disalahpahami sebagai orang yang menyendiri atau sombong. Rasa kemandirian dan kepercayaan diri mereka yang kuat sering disalahartikan sebagai kurangnya keterampilan sosial atau kurang empati. Namun, penting untuk menyadari bahwa seorang lone wolf memiliki pendekatan yang berbeda terhadap interaksi sosial dan mereka memiliki dunianya sendiri. Dari semua hal yang sudah kita bahas barusan, mari kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah, meskipun introvert dan penyendiri mungkin memiliki beberapa kesamaan, mereka adalah tipe kepribadian yang berbeda dengan sifat dan preferensi yang unik. Introvert memperoleh energi dari kesendirian dan mungkin menikmati interaksi sosial sesekali. Sementara lone wolf dengan sadar memilih kesendirian sebagai keadaan yang memang mereka sukai. Nah, itulah tadi beberapa perbedaan dari karakter introvert dan lone wolf yang mungkin perlu untuk kita ketahui. Coba kamu komen di kolom komentar. Kira-kira dari semua penjelasan tadi kamu masuk ke dalam karakter yang mana? Apakah kamu seorang introvert atau kamu seorang lone wolf atau tidak keduanya? Tapi perlu dicatat juga ya, menjadi seorang introvert maupun lone wolf bukan berarti lebih baik maupun lebih buruk dari seorang ekstrovert, karena setiap karakter memiliki keunikannya masing-masing yang harus kita terima. Sekian dulu pembahasan video kita kali ini. Sampai ketemu di video di TSXO selanjutnya. Dan kalau kamu suka dengan video-video yang seperti ini, jangan lupa like dan bantu dukung kami dengan cara klik di tombol subscribe. Sehat selalu buat kalian semua.